Selamat sore, perkenalkan nama saya Michael Agira Pramudia Ananda. NIM saya 21G10124. Saya mahasiswa Universitas Katolik Sugio Pranoto. Dalam ini kelasnya Teologi Moralitas, kelas akuntansi 03. Video reaction ini saya buat dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas yang telah diterapkan Bapak Gregorius Daru Wijayoko dalam Super Cyber pada hari Kamis 14 Juli 2022 ini. Oke, dalam pertanyaannya ada yang pertama yaitu mengenai makna martabat kemanusiaan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ya, di sini sebagai umat Kristiani saya itu akan mengambil ayat Alkitab Matius 5 ayat 13 sampai 16, di mana isinya, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kata kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki tian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, ayat ini jadi itu menjelaskan bahwa sebagai manusia yang kita itu hidup memengaruhi dan dipengaruhi sekitar kita, itu perlu untuk menjadi garam dan terang dunia. Kutipan ini mengajarkan untuk dapat kita itu menyebarkan sukacita tersebut kepada sesama dan sekeliling kita. Kita itu dalam melayani memberi rasa positif dan persona di tengah dunia yang semakin tawar ini. Ya, dan dari situ kita itu juga dapat diteladani dalam pelayanan kita. Lalu yang pertanyaan kedua adalah untuk kita memberikan opini terkait kasus di mana seorang mahasiswa dari kota X kuliah di PT swasta Semarang semester 8 siap-siap ujian skripsi ini dan dirinya bertemu dengan mahasiswa dari kota Y. Dia juga kuliah di PT swasta semester 7 siap-siap ujian proposal skripsi. Karena sering bertemu, berkenalan lebih dalam, akhirnya berpacaran, dan ujung hasil keduanya pihak mahasiswi hamil di luar nikah, dan karena mereka bingung, gelisah, khawatir, dan takut harus menjadi orang tua dan memberitahu orang tua mereka di kampung, berkeputusan untuk tidak mengaborsi karena dilarang dalam agama, dan melahirkan cabang bayinya yang berjenis putri. Di sini ada dua pertanyaan, yaitu pertanyaan A, bantuan apa yang diberikan kepada kedua insan mahasiswa-mahasiswi yang kebingungan, takut, khawatir dan tadi terhadap kejadian ini. Yang paling pertama kita perlu melihat dari relasi kita terlebih dahulu. Di saat-saat genting itu pesan stres paling efektif adalah menggunakan media verbal kepada seseorang yang benar-benar mengenal salah satu atau bahkan kedua belah pihak tadi. Karena bukan tempat kita dalam memberikan arahan dalam keputusan besar orang lain yang belum kita kenal. Kecuali kita tuh juga memang mereka akan menceritakan dan kita mendengarkan dan memberi beberapa saran. Ya, dari situ juga pikiran seseorang itu yang dalam dilema itu pasti akan sering tersangkut dalam 2 atau 3 option, dimana karena itu dalam keadaan bingung ya, dapat keliru dalam memperkirakan konsekuensi ya, dan bahkan bisa memikirkan kemungkinan hal-hal yang moralitasnya dibuang ke tempat sampah yang jadinya hal negatif dan malah dipikirnya positif. Harusnya tidak ya. Setelah kita sudah mendengarkan apa yang itu, kita ini dapat memberi sedikit opini. Kita itu harus juga mengingatkan moral ya, terutama bila tadi terdapat hal-hal negatif. Kita memberi saran, dan bila tersedia kita tuh juga bisa dapat mengusulkan jalan tengah dari suatu konflik keputusan tersebut ya, dan keputusan akhirnya itu ya tadi tergantung dari tekad kedua insan tadi. Salah satu pepatah itu saya suka adalah, terkadang kita perlu kalah ya dalam pertikaian untuk dapat memenangkan peperangan. Ini Sun Tzu. Ya, di sini mungkin saya translate sedikit, yaitu bahwa terkadang itu di hidup kita perlu berkorban dan tersakiti
dalam menjalaninya. Tetapi kita harus tetap teguh, di mana dari situ kita dapat mencapai hasil akhir yang kiranya dapat membawakan kedamaian dan sukacita. Ya, setelah resolve telah terbangun, kita dapat dalam rangka membantu kedua insan tadi itu memberikan support finansial agar perjalanan yang perlu ditempuh itu lebih stabil dan dapat lebih cepat. Lalu yang kedua adalah bagaimana pendapat dengan kejadian yang dialami oleh Mas Yuda dan Mas Feni yang berhubungan dengan menjelaskan martabat manusia dan alasan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan memeliharakan ciptaan. Manusia diciptakan serupa Allah, ya, dengan akal budi yang memadai untuk dapat menjadi gembala yang memelihara dan melestarikan bumi, sesama juga seperti Tuhan Yesus sebagai gembala yang menuntun kita sebagai manusia yang memiliki tekad dan tanggung jawab dalam menjalani hidup. Sekiranya segala kejadian yang memang sudah telah terjadi yang dan tidak dapat di reverse, itu kita terima, dan tantangan-tantangan yang di depannya itu kita hadapi dan jalankan dengan sepenuh hati. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih.